Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Maulana dengan NIM 231010501278. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang dengan dosen pengampu Joko Prasetyo. Analisis kegagalan yang dialami Transmart dari awal launching hingga sekarang. Latar belakang menganalisis kegagalan yang dialami Transmart dari awal launching hingga sekarang. Transmart adalah salah satu retail modern yang di bawah naungan PT Trust Retail Indonesia milik konglomerat Chairul Tanjung. Dikabarkan menutup sejumlah gerai milik mereka. Diisukan bangkrut karena disinyalir sejak tahun 2022 bahwa Transmart menutup 12 gerai miliknya. Dari 7 gerai yang ditutup di tahun 2023, dikabarkan akan bangkrut mengikuti jejak Giant yang digulung tikar di tahun 2021. Perubahan pola belanja konsumen dari offline menjadi online. Namun hal ini dibantah oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau kita kenal APRindo. Lebih lanjut lagi menyikapi rumor kebangkrutan salah satu asosiasi, Roy menyatakan bahwa Transmart sehingga berbeda dengan Giant. Ketua APRindo tersebut menyatakan bahwa Transmart tidak akan tutup atau gulung tikar. Ditambahkan oleh Roy bahwa pengusaha retail modern tidak akan lepas dari perubahan zaman di era sekarang. Transmart melakukan sesuatu strategi untuk bertahan di era modernisasi ini, mencari lokasi lebih strategis menutup toko lama yang disinyalir sepi dari pengunjung. Jadi walaupun menutup beberapa gerai, dari 95 gerai keseluruhan menjadi gerai-gerai lain yang masih banyak bertahan. Di sini saya akan membahas sejarah awal mulai terbentuknya Transmart, jaringan hypermarket dengan pusat perbelanjaan terkemuka di Indonesia. Transmart memiliki perjalanan yang kompleks. Transmart berkembang dengan cepat dengan sekarang memiliki 86 gerai di seluruh Indonesia. Aplikasi AloFresh yang dibuat oleh Transmart Retail Indonesia yang kerjasama dengan Bukalapak dan Growthorn Capital Partners adalah salah satu contoh kerjasama inovasi mereka. Selain itu, gerai fisik kolaborasi ini menunjukkan komitmen Transmart untuk terus berkembang dengan menyusun diri dengan perubahan tren belanja konsumen, termasuk pergeseran menuju belanja online yang semakin populer. Selain itu, tagline Transmart telah berubah dari "untuk hidup" menjadi "lebih baik" menjadi "transformasi retail modern". Perubahan ini menunjukkan evolusi merek dengan upaya keberlanjutan untuk tetap relevan dengan kebutuhan yang diharapkan oleh konsumen. Pada tahun 2012, Chairul Tanjung secara resmi menjadi pemilik tunggal dari semua saham Carrefour di Indonesia. Chairul Tanjung dapat melakukan transformasi lebih lanjut dengan memperkuat posisi Transmart di pasar retail Indonesia. Dengan memegang kendali penuh di atas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks, transformasi ini melibatkan penyesuaian strategi bisnis, meningkatkan layanan pelanggan, diversifikasi produk dengan lebih dari 100 gerai di seluruh Indonesia. Transmart terus bertransformasi berkembang hingga tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kemampuan Transmart untuk menyesuaikan diri dengan tantangan peluang baru di industri retail sambil tetap memberikan nilai tambah pada konsumen. Transmart sekarang menjadi salah satu pemain utama dalam industri retail kontemporer di Indonesia. Berkaitan perjalanan panjang transformasi yang terus-menerus dengan strategi yang fleksibel dan inovatif. Kok bisa Transmart terancam bangkrut? Faktor penyebab penutupan gerai Transmart. Yang pertama, persaingan harga. Konsumen retail di Indonesia umumnya sangat sensitif terhadap harga. Mereka cenderung lebih memilih tempat belanja yang menawarkan harga lebih rendah untuk barang yang sama. Berdasarkan survei, harga barang di Transmart lebih tinggi dibandingkan supermarket seperti Superindo dan TipTop. Hal ini menyebabkan bahwa banyak konsumen berpindah ke tempat belanja lain yang lebih murah, mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung, penjualan di gerai Transmart, penurunan pendapatan, dan tidak mampu menutup biaya operasional yang lebih tinggi.
sehingga beberapa gerai harus tutup. Strategi Transmart melakukan promo yang hanya bisa diakses dengan menjadi nasabah Bank Mega terlebih dahulu, yang menjadi hambatan besar. Konsumen harus mendaftar dan membuka rekening di Bank Mega untuk mendapatkan diskon promosi tertentu. Banyak konsumen enggan mengikuti syarat tersebut, sehingga merasa kurang mendapatkan nilai tambah dari berbelanja di Transmart. Ini mengurangi daya tarik Transmart menjadi tempat belanja yang kompetitif, menurunkan harga jual, jumlah pelanggan yang setia, dan mempengaruhi tingkat penjualan. 3 lokasi strategis mahal. Lokasi gerai Transmart yang berada di tempat strategis seperti pusat kota dan mal besar meningkatkan biaya sewa operasional dan biaya yang lebih tinggi, memaksa Transmart untuk menetapkan harga lebih tinggi pada produk mereka untuk menutupi biaya tersebut. Hal ini membuat harga Transmart kurang kompetitif dibandingkan retail yang memiliki biaya operasional lebih rendah, sehingga mengurangi jumlah konsumen yang berbelanja di sana. Gaya hidup dan pandemi COVID-19 mengubah kebiasaan belanja masyarakat menjadi lebih sering berbelanja secara online. Pembatasan sosial dan juga lockdown juga mengurangi jumlah pengunjung di toko fisik. Penurunan drastis jumlah pengunjung ke gerai fisik mengurangi penjualan secara signifikan. Meski beberapa retail mampu beradaptasi dengan memperkuatkan kehadiran online secara online mereka, Transmart tampaknya belum berhasil sepenuhnya mengalihkan bisnis mereka menjadi platform digital yang mempengaruhi penurunan penjualan. Depresiasi yang kurang jelas. Transmart belum memiliki unique selling point yang jelas. Depresiasi yang kuat, banyak konsumen tidak memiliki alasan yang kuat untuk memilih Transmart dibandingkan dengan retail lain. Ketidakjelasan dalam positioning value proposition membuat Transmart sulit untuk bersaing di pasar yang lebih kompetitif. Dampak kompetitif. Penutupan gerai Transmart memberi peluang bagi pesaing seperti Superindo dan TipTop untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Pesaingan yang lebih efisien dan memiliki harga yang lebih kompetitif akan mendapatkan keuntungan. Penurunan Transmart. Penutupan gerai adalah dengan jumlah besar bisa merusak reputasi Transmart di mata konsumen. Dengan mitra bisnis, hal ini bisa berdampak jangka panjang dan pada tingkat kepercayaan konsumen dan hubungan bisnis mereka. Dan yang terakhir, dampak pada strategi bisnis. Penutupan gerai besar memaksa manajemen Transmart untuk mengevaluasi ulang strategi bisnis mereka. Perlu mengidentifikasi kesalahan dalam strategi sebelumnya dengan mencari cara beradaptasi dengan perubahan pasar untuk bertahan. Transmart perlu berinovasi dengan model bisnis dan pasar seperti memperkuat kehadiran online, menurunkan harga, atau mengubah segmentasi pasar.